Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Prasetya dengan NIM 124490029. Di sini saya akan membuat skematik PCB untuk tugas 1 praktikum gambar teknik. Yang pertama yang akan kita buat yaitu power dan USB-nya. Jadi di sini saya akan membuat menggunakan dua sensor dan dua aktuator. Jadi sistem saya itu untuk sistem keamanan rumah menggunakan sensor PIR dan juga sensor LDR, dan juga menggunakan dua aktuator yaitu buzzer sebagai alarm dan relay. Jadi menggunakan dua sensor dan dua aktuator, dan juga nanti ada kita kasih yaitu LCD. Pertama kita buat powernya dulu, kita menggunakan USB-B sesuai apa yang telah diajarkan. Dan di sini saya akan menggunakan power dan USB yang referensinya dari asisten praktikum RP yaitu Bang Aryo. Tambahkan konektor di sini. Tambahkan barrel jack. Mungkin untuk mempersingkat waktu nanti videonya saya percepat.
jadi pembahasannya setiap komponen ini tuh memiliki fungsinya masing-masing. Jadi di sini kan ada 3 bagian. Jadi ada power dan USB. Di sini juga ada ESP32-nya sebagai mikrokontrolernya, dan di sini ada sensor aktuator sama LCD-nya. Oke, jadi udah dibagi 3. Jadi saya akan menjelaskan dulu untuk bagian power dan USB-nya. Itu ada di sini ada USB-B. Jadi sebagai konektor untuk supply, dan juga di sini ada dioda zener. Jadi biar arusnya itu nggak balik lagi ke fibus ini. Oke. Terus di sini dia nyambung ke konektor power. Di sini juga ada barrel jack. Itu kita pakai yang DC 055A 2.0. Terus di sini juga ada dioda juga, biar dia itu ngeproteksi polaritasnya terbalik. Dan di sini juga ada konektor 2 pin. Jadi nanti yang bakal input daya dari eksternal. Oke, lanjut lagi. Di sini ada komponen yaitu regulator. Kita pakai regulator yang LM2596S5. Di sini regulator itu mencegah kelebihan arus, jadi dia sebagai step down. Dan juga di sini ada induktor dan juga polyfuse. Di sini juga ada linear regulator sebagai tambahan untuk 5 voltnya. Oke. Lanjut kita ke bagian ISP-nya. Di sini di sini ada ISP S3-nya sebagai microcontroller utamanya. Di sini tuh kan ada pin-pin yang dimana nanti ini pin-pinnya bakal tersambung sama sensor-sensor dan aktuator yang telah kita buat. Semisal ini sinyal I04, ini kita kasih label sinyal atau peer, jadi nanti dia bakal nyambung ke sensor peer konektor 2. Ini konektor nomor 2, karena nomor 1 itu pasti untuk power, dan nomor 3 itu kita gunain untuk ground. Begitupun ke yang sensor-sensor dan aktuator yang lainnya. Jadi
nomor 1 dan 3 itu pasti untuk kalau ada biasanya sensor sama aktuator itu biasanya nomor 1 dan nomor yang terakhir biasanya itu dipakai untuk ground. Kalau misal contohnya ini peer, di sensor peer itu konektor nomor 1 itu dia ada digunain untuk power, dan juga nomor 3 dia untuk ground. Gimana sih kita bisa tahu ini untuk pin, untuk power, untuk ground? Jadi nanti biasanya cari di Google itu modul skematik dari sensor ini, contohnya sensor peer sama sensor LDR ini. Nah, di sini LDR juga, kalau sensor LDR itu pakai 4 pin, jadi kita di sini gunain 4 pin. 2 sama 3 itu bakal nyambung ke ISP-nya. Jadi kasih label. Ini untuk pin-pin ISP-nya ini juga ada di Google juga, bisa dicari. Jadi pin-pin mana aja yang bisa dipakai. Ini contohnya yang udah saya silang ini, berarti dia yang nggak bisa dipakai dan nggak akan dipakai. Ini yang kita kasih label ini, inilah yang bakal dipakai nantinya. Jadi mungkin begitu sedikit penjelasan singkatnya setiap komponen-komponen yang ada di sini. Jadi kesimpulannya itu, bagian power sama USB ini itu menghasilkan supply 5 volt dan juga ada supply 3,3 volt dengan proteksi. Terus bagian di ISP ini dia itu otak sistemnya atau mikrokontrolernya buat nyambungin dari sensor sama aktuator ini buat diproses, dan kita tahu hasilnya diproses dan LCD bakal ngeluarin hasilnya. Jadi tuh pada intinya sistem yang saya buat ini itu tuh sistem ini mendeteksi kondisi malam yang ada gerakan. Jadi ketika ada gerakan dan kondisinya malam, itu bakal alarm bakal bunyi, buzzer bakal bunyi, dan lampu bakal hidup. Serta ntar nampilin hasilnya di LCD bahwa itu tuh bakal ada gerakan orang yang dicurigai, contohnya seperti itu. Jadi alat keamanan rumah ini tuh sebenarnya berfungsi juga untuk situasi sekarang, jadi lumayan berguna juga. Nanti setelah buat skematik ini bakal lanjut buat PCB editornya. Oke, mungkin penjelasan singkatnya itu saja. Sekian dari saya, terima kasih.